Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar Pagi, Pak. hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Dalam keadaan sehat-sehat, sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran, tiap anggota kelas mengkonfirmasi kehadiran melalui grup WA kelas kita. Nah, supaya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga bisa bermanfaat, minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang jantung, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, serta berbagai macam gangguan pada sistem sirkulasi manusia. Sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran, kita mengerjakan soal pretest, ya. Setelah dikerjakan, segera dikirimkan kembali melalui grup WA kelas. Nah, coba perhatikan di slide yang ada. Lihat gambarnya jelas? Ya, jelas, Pak. Jelas, Pak. Gambar apa ini, Alan, yang kamu lihat? Pompa air, Pak. Yang kamu tahu tentang pompa air ini fungsinya untuk apa? Alat yang digunakan untuk memompa air. Cara kerjanya bagaimana? Betania, Dia menyedot air dan mengalirkannya. yang berikut gambar di sebelahnya ini apa? Yang kamu lihat gambar apa di sebelahnya? Jantung. Gambar apa ini? Jantung. Organ jantung. Baik, organ jantung ya, gambar yang kamu lihat. Apa yang terlintas di pikiran kamu setelah melihat dua gambar ini? Ada pompa air dan juga jantung. Apakah mekanisme kerja kedua alat ini, pompa air dan juga jantung ini, memiliki kesamaan? Sama, Pak. Karena sama-sama memompa. Satunya memompa air, satunya memompa darah. Mekanismenya sama, yaitu memiliki peran untuk menyedot dan memompa untuk mengalirkan darah atau air. Kompetensi dasarnya silakan dilihat di slide. Itu ada kompetensi pengetahuan, yaitu menganalisis hubungan antar struktur jaringan. Indikator yang mau kita pelajari pada kegiatan hari ini ada 4. Tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran model discovery learning. Sorry ya, ini ada salah. Ini tidak. Melalui pembelajaran model discovery learning. Materi pembelajaran yang mau kita pelajari pada hari ini secara garis besar. Nah, ini beberapa materi yang mau kita pelajari pada hari ini. Baik, perhatikan di slide. Ada sedikit cerita narasi. Jika rute perjalanan dari rumah sampai ke terminal itu dianalogikan sebagai sistem peredaran darah kecil di dalam tubuh. Koneksi jaringan yang tidak terlalu bagus, biasanya pas sudah share ke grup WA kelas. Setelah anak-anak semua kalian menonton video stimulasi tadi, problem apa yang bisa terlihat di slide? Bisa, Pak. Bisa. Baik. Bisa, Pak. Pada langkah ini, tahapan ini, problem statement, silahkan kamu menulis permasalahan apa yang kamu temukan dari video video sirkulasi darah tadi. Silahkan permasalahan atau problem yang kamu temukan dari video itu dituliskan di LKPD-nya. Nah, langkah berikut adalah ini, data koleksi atau pengumpulan data. Pada tahapan ini, kita berikan waktu 15 menit untuk melengkapi tabel yang ada di dalam kegiatan pengumpulan data. Silakan lengkapi tabel itu sambil berdiskusi dengan kelompok. Waktu diskusinya sudah habis, hasil pekerjaan yang dikerjakan di LKPD itu nanti dikirimkan bersama dengan ini. Nah, tahap
tahapan yang berikut ini adalah data processing atau pemrosesan data. Silakan, waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan. Baik, waktu untuk menyelesaikan ini data processing sudah habis ya. Cukup waktu 10 menit. Tahapan yang berikut yaitu verifikasi. Saya sudah kirimkan di grup, itu ada literatur, ada buku elektronik, kemudian video pembelajaran. Silakan Anda jawabanmu daripada data koleksi dengan data processing dengan literatur yang ada. Buat kesimpulan atau generalisasi. Nah, di sini silakan kalian membuatkan kesimpulan tentang materi yang kalian pelajari, kemudian dipresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang berikut Pak berikan waktu kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan atau menyampaikan kesimpulan. Silakan kelompok 1 Pak berikan waktu. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Rekan, nama saya Alcius Tosorio Salamike dengan anggota kelompok Betania Indonesia Mau. Baik, yang pertama adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat, mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh, mengangkat sisa oksidasi dari sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh. Demikian hasil dari kelompok 1. Baik, terima kasih untuk Alan yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Yang berikut kelompok 3. Mary. Kelompok 2 dan 3. Terima kasih untuk kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Berdiskusi pada kegiatan refleksi bahwa hari ini kita belajar tentang jantung, mekanisme peredaran darah pada manusia dan juga gangguan pada sistem sirkulasi. Jantung di dalam tubuh kita memiliki peran yang sangat vital. Kenapa memiliki peran yang sangat vital? Karena fungsi jantung adalah fungsi utamanya adalah untuk memompa dan mengalirkan darah dari jantung menuju ke paru-paru pada sistem peredaran darah kecil, dan juga darah dari jantung menuju ke seluruh bagian tubuh pada peredaran darah besar. Jantung manusia itu terdiri dari 4 ruang. Ini adalah gambar organ jantung manusia dan juga mesin pompa air ya. Jantung itu berperan untuk memompa darah ya. Pada peredaran darah kecil itu darah dipompa dari jantung menuju ke paru-paru. Darah yang dibawa kembali ke jantung itu adalah darah yang kaya akan oksigen. Darah yang kaya akan oksigen ini kemudian akan dipompa lagi dari jantung untuk dialirkan ke seluruh bagian tubuh. Nah, ke seluruh bagian tubuh yang dimaksudkan di sini adalah ke bagian sel tubuh untuk kebutuhan metabolisme. Makanya kita dengar kasus bahwa ada orang yang mati karena gagal jantung, ya, itu gangguan pada jantung. Kemudian ada juga mengalami yang namanya serangan jantung. Yang ada manusia yang terjadi adalah peredaran darah tertutup. Kenapa peredaran darah tertutup? Karena darah di dalam tubuh manusia itu selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah besar, di mana darah itu bergerak dari jantung, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Karena sistem peredaran darah kecil itu darah dari jantung dipompa menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Ada gagal jantung, ada gagal jantung kiri maupun gagal jantung kanan. Ada varises. Kemudian, baik. Yang terakhir sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian kerjakan lagi post test. Waktu untuk mengerjakan post testnya sudah habis. Baca-baca materi pada literatur yang sudah Pak bagikan di grup. Teman-teman, marilah kita semua berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertemuan berikut kita akan masuk ke tahap yang berikut, yaitu tentang sistem pencernaan. Baik, itu saja mungkin. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Sore Pak.